Kanal informasi, terinspirasi, terus ada. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Informasi, terinspirasi, terus ada. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dialog interaktif Hai Balikan Ken pagi ini kami akan sharing seputar topik pemuda dan digitalisasi ya. Bersama narasumber yang cantik dan prestasinya luar biasa sekali, selaku akademisi dan pembina pemuda pelopor Kabupaten Buleleng, Ibu Dr. Ni Putu Ayu Hervina Sanjayanti MPD. Selamat pagi Bu Ayu atau Bu Doktor ini manggilnya? Boleh aja. Ya, Selamat boleh pagi, Swastiastu. Swastiastu. Apa kabar pagi ini Bu Ayu? Baik, secerah hari ini. Wah, luar biasa. Secantik Ibu di pagi hari ini. Ya, tetap semangat Ibu. Terima kasih atas waktunya dan meluangkan juga segala aktivitasnya untuk ke Studio Pro 1 berbincang dan sharing-sharing seputar topik pemuda dan digitalisasi ya. Oke, kalau berbicara mengenai pemuda dan digitalisasi, memang pemuda memiliki peran yang krusial ya Bu ya di era digitalisasi saat ini, karena mereka adalah agen perubahan yang memanfaatkan teknologi untuk kemajuan bangsa begitu ya, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan maupun sosial dan lainnya. Oke, menurut pandangan Ibu bagaimana saat ini pemuda dan digitalisasi? Oke, suksema ya. Saya sapa dulu ya. Yes, ya. Teman-teman Pro 1 ya. Dimanapun berada, kita harus memiliki semangat pemuda ya, meskipun usianya sudah di atas 30 tahun, karena dalam Undang-Undang Pemuda itu kan masyarakat yang berusia dari 16 sampai 30 tahun. Tapi meskipun di atas 30 tahun, semangat kita harus tetap muda ya, gitu. Betul. Usia itu hanya angka, tetapi semangat dan jiwa kita harus tetap muda gitu. Kalau dari pandangan saya, itu sangat erat kaitannya ya antara pemuda dan digitalisasi. Karena pemuda ini adalah tonggak dari pembangunan gitu ya, tonggak dari pembangunan kita semua. Jadi digitalisasi sepertinya itu sangat dekat sekali dengan pemuda-pemuda ini, karena pemuda-pemuda ini mestinya melek digitalisasi, apalagi sekarang ini di usia-usia pemuda ataupun di sekolah-sekolah itu digitalisasi ini memang sebagai hal yang pertama yang memang perlu dipelajari oleh pemuda gitu ya. Jadi antara pemuda dan digitalisasi menurut saya itu adalah dua hal yang memang berkaitan. Pemudanya itu sebagai pemanfaat ataupun yang mengelola digitalisasi itu, kemudian digitalisasi itu juga akan menjadi sumber atau referensi dari pemuda itu sendiri. Jadi dua hal yang sangat berkaitan. Sehingga di pemuda itu kebetulan kemarin kami ada seleksi pemuda pelopor ya, di mana salah satu bidangnya itu kan terkait dengan ekonomi digital atau inovasi teknologi. Jadi tujuan dari dilakukan seleksi ini adalah untuk menjaring pemuda-pemuda yang memang bisa mengimplementasikan atau memanfaatkan teknologi itu menjadi hal-hal yang bermanfaat di masyarakat gitu. Pertama misalkan di ekonomi digital mungkin bagaimana pemuda ini bisa menciptakan atau mengembangkan teknologi-teknologi yang bermanfaat di masyarakat, terutama di desanya begitu. Baik ya, intinya seberapa besar pengaruhnya digitalisasi saat ini kepada pemuda-pemuda? Kalau menurut saya pengaruhnya sangat besar ya, pengaruhnya digitalisasi ini kepada pemuda-pemuda, sehingga nanti pemuda-pemuda di sini yang sebagai tonggak kepemimpinan ya, karena sekarang ini digaungkan pendidikan leadership dan sebagainya. Jadi pemuda ini mesti mengelola, mampu memfilter digitalisasi atau teknologi-teknologi yang ada. Jadi pengaruhnya cukup besar sebenarnya. Yang jelas mereka memanfaatkannya dengan bijak dan positif. Oke, iya Ibu tadi sampaikan selaku pembina pemuda pelopor begitu ya Ibu ya. Nah, pemuda pelopor yang ada di Kabupaten Buleleng sendiri sejauh mana Ibu peran fungsinya begitu? Apakah memang salah satunya untuk tentang bagaimana dampak atau bahaya dari digitalisasi itu tersebut? Oke, saya itu kami ya, karena tidak hanya saya saja yang membina, tetapi banyak pemuda-pemuda pelopor Buleleng dan di seluruh Bali yang sudah menjadi pembina ya di kabupatennya masing-masing ataupun di provinsi Bali.
Di Buleleng sendiri dari tahun 2013, karena Tiang itu 2012 sebagai pemuda pelopor di pendidikan di tingkat di provinsi dan di nasional itu, kemudian di tahun 2013 memiliki peran juga untuk membina adik-adik atau mengkaderisasi adik-adik kita. Dari tahun 2013 banyak sekali pemuda-pemuda yang berkecimpung ataupun memanfaatkan teknologi ataupun menciptakan beberapa teknologi atau digitalisasi ini untuk kebermanfaatan di masyarakat. Saya contohkan di tahun 2023. Di tahun 2023 ada pemuda Buleleng yang mampu menciptakan digitalisasi, yaitu membuat alat penyiram otomatis berbasis IoT. Kemudian di tahun kemarin juga ada pemuda yang menciptakan alat ataupun digitalisasi itu yang digunakan yang tahun ini ya yang bermanfaat di masyarakat akademisi, masyarakat akademik ataupun di sekolah. Mereka itu membuat karena di sekolahnya itu belum menggunakan sistem absensi siswa yang digital, jadi dia itu membuat sistem aplikasi ataupun sistem absensi ataupun agenda mengajar guru di sekolah itu, sehingga membantu proses dari pembelajaran di sekolah. Jadi menurut saya pemuda-pemuda ini sangat berperan penting. Karena dari sanalah mereka memiliki ide-ide kreatif, ide-ide yang mampu nanti bermanfaat di masyarakat begitu. Baik, ini pemuda pelopor seperti apa yang dikatakan sebagai pemuda pelopor? Oke, pemuda kan kalau di undang-undang kepemudaan itu adalah masyarakat baik itu laki-laki atau perempuan yang usianya 16 sampai 30 tahun, dibatasi 30 tahun. Kemudian kalau pelopor ini adalah memiliki jiwa-jiwa semangat mempelopori sesuatu yang berdampak di masyarakat. Jadi kalau pemuda pelopor ini adalah pemuda-pemuda yang mampu berdampak di masyarakat, yang memiliki konsistensi dan berkelanjutan di bidang kepeloporannya. Misalkan pemuda pelopor, kalau dulu di tahun 2024 masih tetap pemuda pelopor ya. Tetapi kalau di tahun 2025 sudah bergeser karena ada kolaborasi antara Kemenpora dengan Kemendes, jadi ditambahi istilah desa, pemuda pelopor desa, pemuda pelopor yang berdampak di desa gitu ya. Jadi ada 5 bidang, ada bidang inovasi teknologi atau ekonomi digital yang sudah saya sampaikan tadi, kemudian ada sosial kemasyarakatan, ada bidang kewirausahaan, ada bidang lingkungan, dan ada bidang lagi satu adalah bidang lingkungan ya, lingkungan, kemudian ada sosial kemasyarakatan, kewirausasahaan, seni budaya, dan juga inovasi teknologi atau ekonomi digital gitu. Jadi masing-masing bidang ini, pemuda yang di masing-masing bidang ini memang membidangi atau mempelopori hal-hal tersebut begitu. Terutama kalau kita sekarang membahas tentang digitalisasi ya, pemuda dan digitalisasi. Jadi tentunya sebenarnya tidak hanya 1-2 orang pemuda-pemuda di Buleleng itu yang mampu menciptakan atau mampu berdampak atau mampu membuat sesuatu yang berkaitan dengan teknologi itu yang mampu berdampak di masyarakat. Sebenarnya banyak. Cuman usianya itu kemarin kita juga menyeleksi di kabupaten, ternyata usianya itu ada yang lebih dari 30 tahun. Jadi usia itu yang menjadi penghambat sebenarnya. Mereka itu mendaftar di pemuda pelopor ini. Namun yang menjadi pemuda pelopor itu dia tidak menjadi pelopor pada saat lomba saja, tetapi dia jauh sebelum mereka lomba mereka sudah memiliki kepeloporan minimal 1-2 tahun sebelumnya begitu. Oke, berarti implementasinya keseharian itu diterapkan. Oke, baik. Ya, diterapkannya itu apakah di sekolahnya masing-masing atau memang kebetulan ada event tertentu begitu, Bu? Kalau pemuda pelopor ini dia lebih berdampak di masyarakat, tidak hanya di sekolah. Memang mungkin kalau dia memang mempelopori di bidang pendidikan atau di sosial kemasyarakatan, mungkin skupnya itu hanya di sekolah. Tetapi kalau memang secara umum mereka itu dampaknya di desa seperti apa? Karena sekarang kan pemuda pelopor desa jadinya. Jadi keterdampakannya di desa itu seperti apa? Kesehariannya dia di desa, misalkan di sosial kemasyarakatan. Dia punya komunitas. Kayak di Pedau itu ada Balawa ya kalau nggak salah, ada komunitas Balawa yang mereka bagaimana di komunitas itu menciptakan mengajak
pemuda-pemuda itu untuk bergerak di bidang lingkungan. Itu sudah jauh setelah lewat dari setahun mereka sudah berdampak di masyarakat, atau mungkin di seni budaya. Seperti yang kemarin di tahun 2024 kita memiliki pemuda juara 2 tingkat nasional di bidang seni budaya. Mereka memiliki Sanggar Wahyu Sumarosanti yang ada di daerah Tukanmunggo dan Tegalinggah itu. Jadi mereka sudah berjalan itu tidak hanya pada saat sebagai pemuda pelopor saja, tetapi jauh sebelum mereka ikut pemuda pelopor, mereka sudah berdampak di masyarakat begitu. Oke, baik ya. Ya memang sudah ada feedbacknya juga dari masyarakat begitu ya Bu Ayu ya. Benar. Dan itu seleksinya memang di masing-masing kecamatan atau di masing-masing sekolah? Bu Ya, Ayu? untuk seleksinya itu di masing-masing kabupaten dulu per jenjang. Oke. Ada kabupaten, provinsi, kemudian nasional. Itu yang pemuda pelopor tahun sebelumnya. Oke. Tapi yang tahun sekarang itu berubah menjadi mereka itu mendaftar ke pusat dulu. Ke Kemendes dulu, kemudian dari Kemendes akan menyeleksi atau menyortir data itu baru dikembalikan ke provinsi. Nanti dari kabupaten dan provinsi akan melaksanakan seleksi gitu. Nanti yang juara-juaranya juara satu di semua bidang itu akan dikirim ke nasional gitu. Dan Bali sudah kemarin menyelesaikan seleksi di tingkat provinsinya. Jadi kita sudah memiliki 5 pemuda yang akan seleksi di tanggal 4 sampai tanggal 6 di nasional. Tapi kami belum tahu apakah itu akan luring ataupun daring karena surat resminya belum. Gitu. Oke, berarti kita sudah siap ya dengan Sudah siap. calon-calonnya. Bali untuk sudah kena- siap. Bali sudah siap, baik ya. Kembali lagi ke pemuda dan digitalisasi ya, Bu Ayu ya. Kira-kira apa sih yang menjadi tantangan utama nih generasi muda ataupun pemuda dalam perkembangan digital saat ini, Bu Ayu? Oke, tantangan yang pertama itu adalah dari segi kalau orang Beleleng bilang mungkin agak meboyo ya. Tidak semua sih, tapi ada beberapa pemuda-pemuda itu yang memang hanya ingin memanfaatkan teknologi atau digitalisasi itu hanya untuk main-main saja. Tetapi jauh lebih itu sebenarnya banyak hal-hal yang bermanfaat yang mereka bisa dapatkan dari digitalisasi ini. Contoh misalkan kalau mereka itu memang basicnya itu adalah di IT, mungkin mereka bisa memanfaatkan membuat sistem informasi di desanya atau membuat aplikasi-aplikasi yang membantu di daerahnya. Misalkan kalau di RRI misalkan perlu apa nih? Yuk kita kerahkan pemuda untuk membuat apa gitu di bidang teknologi. Mungkin bisa seperti itu. Tetapi tantangan yang di awal tuh berasal dari niat sebenarnya. Karena kan segala sesuatu yang akan dilaksanakan itu kan berasal dari niat. Kalau sudah dari niat memang tidak ingin memanfaatkan teknologi dengan bijak atau dengan baik, itu pasti tidak akan bisa terlaksana. Itu growth mindset itu pola pikir bertumbuh itu yang penting menjadi tantangan utama untuk generasi muda kita. Kemudian berikutnya itu adalah tantangannya adalah bahwa banyak juga yang mungkin memanfaatkan digital ini kurang bijak. Misalkan hanya kan ada sekarang zaman judol ya, judol yang judi online seperti itu, kemudian pinjol dan sebagainya. Itu mungkin pemuda-pemuda kita yang kalau memang mereka tidak memiliki pola pikir bertumbuh, tentunya itu akan menjadi penjajah ya, dalam tanda kutip penjajah untuk generasi muda kita begitu. Mungkin itu. Oke, itu tantangan yang paling berat begitu ya, Bu ya. Kalau kita tidak bijak menggunakan media sosial, jadi otomatis pemuda itu gampang terjerumus, gampang terbawa. Salah satunya judol itu ya, Bu Ayu ya. Benar. Nah, ini bagaimana kalau menurut Bu Ayu, antisipasi seperti apa pemuda sekarang? Oke, cara mengantisipasi mitigasi ya dari hal tersebut. Misalkan kalau ada untuk memitigasi hal-hal yang negatif seperti itu, yang pertama memang perlu sosialisasi sebenarnya. Tapi saya yakin sudah banyak sebenarnya dari Kominfo, kemudian dari RRI sendiri sudah sering melakukan sosialisasi seperti itu. Jadi yang paling penting antisipasi adalah di lingkungan keluarga. Karena pendidikan yang pertama, yang paling pertama, yang paling awal yang dilakukan oleh kita manusia itu adalah di lingkungan keluarga informalnya. Sorry. Jadi lingkungan informal ini memang perlu kita memberikan sosialisasi sejak dini. Misalkan saya punya anak nih baru TK, kita dari kecil ataupun TK itu kita bisa arahkan, Dek, jangan terlalu lama-lama nonton di handphone atau di gadget.
bolehlah berapa menit kita kasih batasan. Belajar dulu baru boleh main gadget sekian menit gitu. Kemudian dari sejak ini juga kita arahkan, oh ini tontonan yang kurang, yang memang untuk anak-anak, yang ini memang bukan untuk anak-anak. Kita berikan secara sejak dini seperti itu. Kemudian baru dilanjutkan ke sekolah. Karena kan setelah mereka itu di lingkungan keluarga akan masuk ke lingkungan sekolah. Setelah itu baru lingkungan masyarakat. Karena pusat pendidikan kita ini, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat itu penting untuk mendukung atau mensupport ataupun menjadi mitigasi dari digitalisasi ini. Sehingga kita percaya yang namanya catur guru kan. Ada guru rupake, guru wisese, guru rupake, pengajian, wisese, swadhyaya. Jadi sebenarnya keempat ini bisa menjadi hal pengikat, bukan pengikat sih, hal mitigasi sebenarnya bagi mereka, bagi pemuda yang akan ke teknologi itu, ke digitalisasi itu sendiri. Sehingga pertama guru rupake, orang tua pasti akan mendampingi di lingkungan keluarga tadi, kemudian di pengajian, di guru sekolah dan seterusnya ke pemerintahan dan sebagainya. Itu memang perlu juga pemerintah itu mengambil andil ini. Pemerintah dalam artian dinas pendidikan, kemudian pemerintahan, sehingga ada edaran atau arahan lah bahwa misalkan kan ada sekolah-sekolah yang memang tidak mengizinkan siswanya membawa handphone. Kemudian ada juga kebijakan yang siswanya boleh membawa handphone tapi ditaruh di loker atau apa. Itu sebenarnya sudah menjadi mitigasi sebenarnya gitu. Jadi mungkin itu bisa lebih dimanfaatkan, lebih dioptimalisasikan lagi gitu. Oke, iya. Kira-kira permasalahan paling krusial bisa dikatakan seperti itu ya Bu Ayu ya, untuk pemuda yang memang benar-benar yang bisa dikatakan ini tumben melek teknologi gitu loh Bu Ayu. Kira-kira seperti apa ya kalau kita perhatikan permasalahan-permasalahan yang terjadi khususnya di Kabupaten Buleleng? Oke, khususnya di Kabupaten Buleleng, khususnya kan Tiang juga kebetulan punya sekolah ya, sekolah pendidikan non formal, sekolah pendidikan kesetaraan yang notabene itu adalah siswa paket A, B, C, paket C lah saya bilang, karena lebih familiar masyarakat itu dengan paket C ya. Mungkin pandangan mereka terhadap paket C itu ini siswa-siswa yang hasil DO nih, siswa-siswa yang mungkin memiliki karakter yang kurang daripada sekolah formal gitu. Sebenarnya di sekolah kami itu tidak seperti itu. Jadi mungkin karena kami di desa ya, sekolah itu di desa, mungkin baru beberapa yang memang melek teknologi, melek digitalisasi. Jadi memang kita berikan seperti yang dari guru TIK, mereka akan mengajarkan, ini loh caranya, ini yang namanya digitalisasi. Sebenarnya digitalisasi ini bukan hanya hal yang huas seperti misalkan komputer dan sebagainya. Kalian itu menggunakan kalkulator itu sudah digitalisasi sebenarnya, gitu. Jadi digitalisasi yang dimaksud bukan hanya mereka itu melek terhadap komputer, handphone, gadget, AI dan sebagainya, tetapi manakala anak-anak itu sudah menggunakan yang namanya kalkulator itu sudah melek digitalisasi sebenarnya, gitu. Jadi bagi siswa-siswa kami yang baru mungkin mereka itu mengetahui begini loh caranya menghidupkan komputer gitu, karena kami dari desa ya, di sekolahnya di desa. Jadi mereka memang kita memang di sana perlu arahkan, sosialisasikan, kalau kalian itu mau buka internet, buka YouTube, ini merupakan tontonan yang memang bermanfaat. Ini yang memang tidak bermanfaat begitu. Kita arahkan di sana. Permasalahannya seperti itu. Berarti lebih diarahkan gitu ya Bu ya. Baik, dan kita juga sebagai contoh harusnya, jadi guru ataupun tutor itu harus jadi contoh. Takutnya kan tidak mengizinkan anak-anak itu menonton hal-hal yang di atas 17 tahun gitu misalkan, tapi gurunya sendiri nanti dilihat nonton sesuatu yang memang tidak seharusnya, itu menjadi hal yang kurang baik juga gitu. Ya mestinya memang seperti itu ya Bu Ayu ya. Kalau kita sudah menjadi contoh otomatis ya yang baik-baik pasti ditiru oleh muridnya. Kita juga menantikan atensi pendengar di 24644 ataupun WA Call Pro 1 dalam dialog interaktif Hai Balikankan seputar topik pemuda dan digitalisasi. Sepertinya sudah berdering Bu Ayu, mohon izin di 24644 kita menyapa pendengar. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu, Mbak Ayu Sundari. Inggih, sareng Pak Jero Maliarsen iki. Inggih patut betul. Inggih, silakan Pak Jero. Narasumbernya siapa pesangannya? Bersama Ibu Dr. Niputu Ayu Hervina Sanjayanti MPD. Oh iya, Bu Dokter.
sebagai narasumber. Om Swastiastu. Om Swastiastu Bapak. Nggih, kalau kita memperhatikan di zaman digital sekarang ini, zaman kekinian, memang tantangan sangat tinggi, sangat besar untuk membina generasi muda di zaman digital sekarang ini. Tetapi kalau filsafatnya Ki Hajar Dewantara itu benar diterapkan dengan baik oleh semua pihak yang terkait, adalah makanya anak itu lahir di rumah tangga, pendidikan utama dan utamanya kan di rumah tangga. Ini orang tua harus pandai memilter, menyaring, kemudian memberikan arahan kepada putra-putrinya sehingga tidak teledor dalam rangka untuk menciptakan generasi muda yang benar-benar tangguh. Orang tua dulu. Karena pendidikan orang tua itu adalah utama dan pertama dalam bidang etika atau karakternya. Kemudian kan tidak mungkin orang tua akan memberikan ilmu pengetahuan secara menyeluruh. Maka diserahkanlah anak itu menurut Ki Hajar Dewantara di dunia pendidikan. Yang menjadi pembina atau menjadi pengarah, pengayom adalah gurunya di sekolah. Makanya guru harus dapat digugu dan diiting, seperti Bu Ayu baru bilang tadi. Guru itu menjadi contoh, menjadi teladan. Bukan malah gurunya cuek. Memang zaman sekarang ini serba salah jadi guru. Beda dengan saya, zamannya saya jadi guru di tahun 78 setelah jadi guru uji. Kalau sekarang ini sedikit-sedikit anak dimarah, orang tua datang. Itulah harus ada pengertian, penanaman. Guru tetap menanamkan bagaimana membina anak supaya tidak terjerumus karena digital. Oleh karena digital ini luar biasa dampak negatifnya. Seperti tadi pagi ada renungan itu, bagaimana belajar agama Hindu di zaman digital. Ya benar-benar agama itu dipelajari dengan baik, membentukkan etika. Kemudian yang ketiga adalah milieu, lingkungan. Ya, Dewantara menyatakan lingkungan masyarakat kita, tokoh-tokoh masyarakat, atau orang yang berkait dalam bidang stakeholder ini untuk membina anak, hanya dari dunia pendidikan, yaitu dinas pendidikan, semua dinas lah peduli terhadap ini. Asal tiga ini dilaksanakan, diterapkan dengan baik dan benar, yakin kok anak akan mendapat pendidikan baik secara kognitif, afektif maupun psikomotorik. Ampure, sepatu dapat sepatu baru, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang keliru, jangan disimpan dalam hati. Rahayu. Inggih. Baik, salam rahayu memali niki Pak Jero Maliarse. Wah, luar biasa sekali, beliau memang pendengar yang aktif ya. Dan selalu kritis kan Bu Ayu. Kita belum on air, beliau ini sudah kirim chat ke WA Pro 1. Waduh, rajin sekali Niki. Keren sekali. Iya. Kita terima kembali atensi pendengar di 24644. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Anggas ya. Dari Cepat dari Utara. Nggih. Semoga narasumber juga sehat selalu. Iya. Begini, ini kan menyinggung soal anak muda, atau mungkin dari anak-anak yang baru 25 tahun. Ini yang melihat di lapangan, faktor daripada orang tua dan lingkungan sangat mendukung, gitu ya. Cuma 35% itu berada di sekolah, kalau dia sudah mulai sekolah. Jadi 40%-nya berada di orang tua, 15%-nya di masyarakat kan itu. Jadi hasil survei dari IKI kan itu yang disampaikan 1%-nya, cuma sekarang ternyata orang tua ini kan blokaju yang tidak disadari. Anak yang baru umur 1 tahun, 2 tahun, istilahnya nabang sekelilingnya bang HP, ini sangat tidak menunjukkan pendidikan karakter, tidak. Sebetulnya ini akan dampaknya banyak negatifnya ini. Mestinya walaupun bagaimana nangisnya anak itu, kalau dulu tidak ada zaman HP kan bisa didorong dengan yang lain, mungkin kemana aja tuh. Karena dia sudah otak sudah didoktrin dari kecil, dari umur
2 tahun sampai umur 10 tahun sudah terbiasa dengan gadget ini yang membahayakan. Dampak negatifnya tidak dipikirkan sama orang tua, apalagi mohon maaf di desa mungkin kalau orangnya agak tajir sedikit, jadi dia blokajumnya keterlaluan. Ini sangat tidak mendidik menurut saya gitu. Nah, harapan dari saya sebagai masyarakat yang karena seperti itu kejadiannya, kurangilah untuk istilahnya membanyakan anak dengan cara yang berlebihan. Tuh. Jadi mungkin bisa dia nanti dengan cara pendidikan itu dipakai mungkin misalnya atau mainan dikasih mungkin seperti itu lah. Jadi robah gitu, paradigmanya itu robah. Jangan dengan ikuti zaman, saya tahu kita tidak mendidik terjerumus nanti. Coba lihat di luar negeri itu. Kalau anaknya itu dikasih waktu, dia sudah sekolah tuh waktunya hanya 1 jam dia main HP 1 hari. Gak dikasih. Wah, itu disebutnya jam mendidik, karena di sana kan ada banyak juga nanti yang namanya negatifnya banyak juga walaupun hanya digital. Tapi kalau salah memanfaatkan kan bisa ke negatif jadinya. Nah ini saya kira mungkin orang tua yang ada di rumah mungkin jadi sebagai masyarakat tolong jangan blokajum itu aja. Nanti apapun juga anak itu akan berdampak kepada anak sendiri gitu. Jangan sampai nanti dibilang salah pergaulan. Nah dari sendiri anak itu kan sangat peka sekali dari umur katakan 2 tahun sudah peka sekali dengan apapun yang ada di lingkungan tersebut. Jadi ini harus dibatasi dan memang orang tua itu jangan gengsinya dengan tinggi gitu. Ya ini menyebabkan nanti banyak istilahnya mohon maaf ya kalau orang Bali bilang bakti ini kan sisip masuk kita baik tapi caranya yang tidak baik. Sekian dan terima kasih Om Santi Om. Inge Om Santi Om. Terima kasih Pak Anggas atas atensinya. Ada Pak Benson Andika. Selamat pagi Pak Benson. Selamat pagi. Swastiastu. Ya, Swastiastu. Nggih, silakan Pak Benson. Pembahasan mengenai pemuda dan digitalisasi ya. Iya. Anak itu kan saya melihat ada jurang yang begitu jauh antara pemuda yang didorong untuk digital, sementara orang tua ataupun orang tua, guru, pemerintah mungkin di jalannya ya, itu cara pandangnya masih analog. Jadi kan ada gap dan sering terjadi kontradiksi di sana kan. Iya. Anaknya diberikan pendidikan tentang digitalisasi misalnya di sekolah, tapi ketika dia di rumah dia akan benturan dengan orang tua yang masih berpikir analog. Kalau tidak dijembatani, itu kan justru jadi pertengkaran dalam tanda kutip antara pemuda dengan juga orang tua yang di rumah. Itu juga saya rasa perlu diperhatikan untuk selanjutnya. Iya. Nah, mengenai tentang digitalisasi misalnya Bu, bagaimana pandangan Ibu misalnya? Atau misalnya sekarang Ibu kan mendorong tentang digitalisasi khususnya di pemuda. Di dunia misalnya, sekarang trennya itu adalah kembali ke penggunaan handphone. Bukan smartphone ya, handphone. Bahkan ada yang sampai jeda menggunakan smartphone. Termasuk juga dengan buku elektronik, itu juga ada gerakan untuk meninggalkan buku elektronik tapi kembali ke textbook. Itu kan kayak ada pertentangan di sana kan. Kita di sini mengupayakan digitalisasi, sementara tren di dunia itu justru kembali ke textbook ataupun handphone itu sendiri. Itu mungkin dari terima kasih. Baik, terima kasih Pak Benson atas atensinya. Ada WA dari Pak Jero Gede Dane. Berbicara masalah pemuda, ini sangatlah menarik sekali karena pemuda yang akan memegang tongkat estafet dalam kepemimpinan maupun di segala hal di dunia ini. Jadi pertanyaan, bagaimana cara mengedukasi anak-anak muda agar tidak salah pergaulan dan agar supaya bisa mencerminkan kebaikan, dan bagaimana kerjasama antara orang tua, pemerintah dan pemuda untuk kebaikan kita bersama ya. Sebelum dijawab, kita terima kembali atensi pendengar di 24044 ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Inggih, sareng Pak Astawa niki. Inggih, silakan Pak Astawa. Selamat pagi, Om Swastiastu narasumber. Om Swastiastu. Pemikir yang sedikit nonton yang mengusulkan ada sarankan tadi Bapak Ibu menjelaskan sudah membuat popor di bidang ini, di bidang ini. Tapi kita yang mendengar yang satu ya belum bisa dengar atau Ibu sudah menjelaskan, menyampaikan bagaimana. Pelopor di bidang sosialisasi keagamaan kita sebagai umat ini.
Nah, ini dasar daripada kita berbuat yang baik, harus diberikan bekal-bekal yang berdasarkan Qur'an, Weda atau bagaimana. Ini yang kurang gitu jasa-jasa, sehingga terjadilah hal yang demikian. Jadi terlalu digital itu, terlalu anak-anak itu tidak membicarakan atau membicarakan soal agama gitu. Bila perlu, yang harapkan pelopor-pelopor ini mengadakan diskusi dengan anak-anak atau pemuda yang dikatakan dari 17 tahun sampai 12 tahun. Ini coba didiskusikan dengan ajak dengan mereka berdiskusi, apa tahu ini atau apanya yakinnya ada Tuhan itu bagaimana. Karena yang lihat sepertinya begitu diabaikan ini ajaran-ajaran agama. Oke. Dan narasumber yang ucapkan Om Santi Om. Inggih Om Santi Om. Terus sukses niki Pak Astawa atas atensinya, wah luar biasa ya. Apresiasi ataupun respon dari beberapa pendengar tadi, Bu Ayu. Sebelum dijawab kita jeda sejenak ya. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Seputar topik pemuda dan digitalisasi masih menemani ruang dengar Anda bersama narasumber Ibu Dr. Niputu Ayu Hervina Sanjayanti MPD ya, selaku akademisi dan juga pembina pemuda pelopor Kabupaten Buleleng. Ya Bu Ayu, dari tadi sudah banyak ya pendengar yang memberikan respon positifnya di dalam obrolan pagi hari ini. Silakan untuk ditanggapi Ibu. Oke, terima kasih, seru ya. Iya. Ternyata banyak sekali yang sudah bergabung dengan kita juga di Pro 1 RRI Singaraja ya. Iya. Tadi ada beberapa hal yang itu dari Pak Jero ya. Pak Jero siapa? Pak Jero Maliarse. Pak Jero Maliarse yang sangat familiar saya dengar namanya. Dulu saya sering juga mendengar mendengar berita-berita itu pasti Pak Jero Maliarse ini paling rajin ya untuk memberikan komentar-komentar dan juga betul. dukungan positif untuk kita semua.
berkaitan dengan Pak Jero Maliarso dan juga Pak Anggas itu kan agak mirip ya berkaitan dengan bagaimana peran orang tua sebenarnya dan tripusat pendidikan itu, baik itu dari orang tua, dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan pendidikan di sekolah, kemudian di masyarakat. Itu penting sekali ya. Memang saya setuju yang disampaikan oleh Pak Jero dan juga Pak Anggas tadi. Sehingga nantinya antara ketiga hal ini, ketiga tripusat pendidikan ini, baik itu di lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah dan masyarakat, itu ada saling sinergi gitu. Jadi kalau hanya orang tua saja tanpa adanya proses pembelajaran, proses pendidikan itu di lingkungan sekolah ataupun masyarakat itu tidak akan menjadi maksimal. Sehingga ketiga hal ini perlu sekali untuk menjadi sebuah lingkungan pembelajaran ya, lingkungan keluarga, sekolah dan juga masyarakat gitu. Kemudian dari Pak Anggas pesannya itu adalah jadi orang tua itu jangan blogajem lah, gitu. Betul. Itu keren sekali, memang benar. Sehingga kita bisa lihat juga kalau di dunia di Bali pada khususnya itu memang mungkin sering kita lihat orang tua yang kalau misalkan anaknya itu nangis, kita berikan HP untuk nonton YouTube. Kemudian anaknya itu berhenti menangis. Sebenarnya itu keliru. Kalau di parenting itu keliru sebenarnya. Kita akan menjadi memanjakan anak-anak kita untuk toh nanti nangis saja dah, nanti kita akan diberikan handphone. Itu akan menjadi sebuah kebiasaan untuk anak-anak kita. Jadi benar yang disampaikan oleh Pak Anggas tadi bahwa kita memang perlu membiasakan anak-anak kita itu memang agar terbiasa bahwa kita boleh menggunakan gadget atau handphone, tetapi ada batasan-batasan tertentu begitu. Kemudian dari Pak Ben tadi saya setuju. Sekarang di Indonesia sedang digencar-gencarkannya digitalisasi baik itu coding dan AI dari jenjang dari jenjang PAUD sampai dengan dari jenjang SD sampai jenjang SMA SMK. Tetapi jauh di sana di belahan bumi sana salah satu contohnya adalah Finlandia. Finlandia itu sekarang sudah kembali ke zaman textbooks. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh wakil menteri kita, Prof Stella itu mengatakan bahwa seorang anak atau seorang siswa yang dibiasakan dengan mencatat di buku apa-apa yang disampaikan oleh gurunya, itu akan memberikan daya ingat yang lebih banyak ketimbang mereka itu membaca hanya lewat handphone saja atau hanya dengan menonton YouTube saja. Sehingga riset yang saya baca di Finlandia itu adalah mereka kan memang lebih awal digitalisasi dulu. Dasar bahwa kita mestinya sudah kembali lagi ke zaman textbooks membaca. Ya sudah kembali lagi ke zaman textbooks membaca, kemudian mencatat dan sebagainya. Sebenarnya mereka itu tidak digitalisasi, mereka tetap menggunakan digitalisasi pada hal-hal tertentu begitu. Jadi tidak kembali 100% kembali ke textbooks, tetapi ada beberapa hal yang memang mereka itu memang memungkinkan untuk digitalisasi. Jadi tidak semua mereka menggunakan textbooks gitu. Jadi di Indonesia kenapa baru? Kenapa baru kita di kurikulum sekarang itu baru menyelipkan coding dan AI? Kenapa? Karena kita itu baru mengarah ke digitalisasi seperti sekarang. Jadi kita itu agak baru menerima digitalisasi ini gitu. Jadi yang dimaksud dengan coding dan AI yang kita ajarkan nanti di sekolah di perjenjang itu adalah bukan coding harus mereka itu membuat bahasa pemrograman, bukan. Tetapi dari cara berpikir mereka sebenarnya lebih ke misalkan kita melatih cara berpikir anak-anak. Kalau coding itu kan bagaimana cara berpikir anak-anak gitu. Misalkan kalau kalian itu mau ke RRI, kalian itu berasal dari SMP 1 Singaraja. Apa yang akan kalian lakukan terlebih dahulu? Pertama mungkin menyeberang dulu, kemudian berjalan ke arah RRI, kemudian masuk ke ruangan dan mungkin menanyakan mana Pro 1 dan Pro 2. Itu kita lebih melatih, kalau di coding itu lebih melatih ke cara berpikir sebenarnya. Bukan maksudnya itu menyuruh ataupun berharap anak-anak itu bisa bahasa pemrograman seperti memang orang-orang IT itu, bukan. Tetapi lebih kepada cara berpikir. Kalau AI sendiri adalah AI itu kan alat ya. Atau tools yang membantu manusia untuk mempermudah mempermudahnya dalam kehidupan. Kalau misalkan seorang
siswa ataupun guru ataupun masyarakat harus bijak menggunakan ini. AI itu sendiri kan tidak dewa, tidak bisa menggantikan posisi guru, tetapi itu hanya mempermudah saja begitu. Jadi intinya adalah di pertanyaan bukan pertanyaan sih sebenarnya ya, statement dari Pak Benso ya berkaitan dengan Benson yang berkaitan dengan di luar negeri sana sudah kembali ke text box itu saya setuju. Karena itu memang merupakan hasil dari evaluasi yang riset yang bertahun-tahun yang dilaksanakan di negara itu. Oh ternyata ini lebih baik lah kita kembali lagi ke text box karena daya ingat seseorang itu lebih tinggi ketimbang yang hanya diberikan secara digitalisasi itu. Tetapi jauh di balik semua itu memang tetap warga di sana atau daerah-daerah di sana itu di luar negeri itu memang masih tetap menggunakan digitalisasi gitu. Jadi khusus di bidang pendidikannya itu memang mereka kembali ke text box. Tidak hanya Finlandia, di Jepang pun sudah kembali sekarang. Kemungkinan kita setelah kurikulum sekarang yang ada coding dan AI ini atau pembelajaran mendalam yang sekarang sedang diwacanakan pendekatan dari kurikulum sekarang itu akan kembali ke sana mungkin next gitu. Jadi coding dan AI ini hanya sebagai tools, hanya sebagai alat atau digitalisasi untuk membantu mempermudah anak-anak kita itu untuk memahami begitu. Jadi tidak sebagai pengganti guru sebenarnya begitu. Itu. Jadi tetap kalau kita menggunakan digitalisasi itu tetap memberikan arahan kepada anak-anak agar lebih bijaklah menggunakan itu begitu. Iya, kemudian dari Pak Jero Gede Dane, cara edukasi. Oh ya, agar tidak salah pergaulan seperti apa? Ya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh beberapa bapak-bapak tadi ya, bahwa agar tidak salah pergaulan, lingkungan pertama yang menjadi salah satu garda terdepan di pendidikan adalah orang tua, adalah di lingkungan keluarga. Jadi sejak dini kita sudah mengarahkan, sudah membelajarkan, sudah memberikan contoh bahwa edukasi terkait digitalisasi ini yang benar itu seperti ini, yang bijak seperti ini. Kalaupun misalkan kita juga memberikan contoh, oh ini loh yang dampak negatifnya, oh ini loh dampak positifnya, itu biar balance gitu. Tapi diawali dari lingkungan keluarga, baru mungkin di lingkungan sekolah, baru di masyarakat. Jadi antara pusat pendidikan itu saling berkontribusi dalam hal ini sebenarnya gitu. Kemudian dari Pak Astawa ya ini. Ada bidang-bidang kepeloporan. Setiap tahunnya sebenarnya bidang-bidang kepeloporan itu berubah-ubah. Dulu pernah ada pemuda pelopor di bidang sosial, pariwisata dan agama. Jadi itu bisa pada saat mereka itu memang ada di bidang agama itu sendiri, memang tujuannya adalah mereka itu bagaimana caranya menyadarkan masyarakat pentingnya beragama. Tetapi saya selama ini ya, meskipun tidak ada di bidangnya terkait dengan bidang agama di kepeloporan itu, di pemuda pelopor itu tetap juga mengarahkan yang pertama itu kan memang benar-benar kita itu taat dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita menanamkan kepada anak-anak kita itu contoh yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu seperti apa? Tidak hanya rajin sembahyang, tapi dengan cara menghormati sesama manusia, menghormati sesama lingkungan, menghormati hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan, manusia dengan sama manusia, itu perlu kita tekankan. Karena Tiang kebetulan mengelola ataupun di yayasan itu, di Yayasan Widya Aksara itu kita juga punya satu program pengembangan kepemudaan, di mana di sana saya itu memiliki visi itu adalah mengembangkan potensi-potensi pemuda berdasarkan Trihita Karana. Jadi kita tanamkan di sana konsep-konsep ketuhanan itu, misalkan hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan lingkungan, manusia dengan Tuhan. Jadi tetap ketika kita itu membina anak-anak pemuda pelopor ini, Tiang tetap arahkan ke sana gitu. Jadi tanpa misalkan di bidangnya tidak ada bidang agama, tetapi kita tetap arahkan bahwa Trihita Karana itu penting gitu. Mungkin itu saja. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Madeasih, Bu Ayu. Silakan. Terkait kegiatan Ibu Ayu ataupun sebagai narasumber membina pemuda pelopor, itu apakah Ibu langsung turun ke desa atau pemuda mendaftar dulu baru Ibu turun membina begitu? Ya, Oke, suksemu Bu Asih. Kami membina itu dari karena kami memiliki program ya di yayasan itu, yayasan program pengembangan kepemudaan. Jadi jauh sebelum mereka itu mendaftar ke pusat
ataupun mendaftar menjadi seorang pemuda pelopor, kami melakukan sosialisasi pemuda-pemuda yang mau ikut seleksi ini, silakan, kita akan bina. Dan juga tiang sebenarnya setiap tiang jalan-jalan, setiap tiang bepergian kemana, setiap tiang merasa tertarik, dalam artian merasa oh ini anak muda ada potensinya, saya pasti datangi. Umurnya berapa, Dek? Ayo kita ikut di gini pengembangan kepemudaan. Itu kita bina di sana. Kalau dia memang tertarik, kita akan bina sehingga mereka memiliki pemahaman, memiliki bekal untuk mereka akan terjun ke seleksi pemuda pelopor itu. Jadi sampai saat ini kebetulan saya itu baru di desa di Kecamatan Banjar dan Kecamatan Sawan yang melakukan sosialisasi ini secara langsung, karena kebetulan saya aslinya orang di daerah dari Tigawase, kemudian saya nikahnya ke Sangsit, jadi saya kerjasama dengan desa-desa yang di sana untuk mencari ataupun membina calon pemuda-pemuda yang akan ikut tergabung di program ini. Tapi kalau di desa lain saya masih berupa di sosial media pengumumannya, adik-adik atau masyarakat yang umur sekian sampai sekian kalau yang mau ikut pembinaan dipersilakan. Itu saya gratiskan. Dan saya pun kebetulan di provinsi ataupun di kabupaten itu saya sistemnya lebih banyak ngayah sebenarnya. Tetapi meskipun tapi tetap ada apresiasi sebenarnya dari pemerintah. Tetapi itu bukan tujuan utama saya. Yang tujuan utama saya adalah bagaimana caranya mencari ataupun merekrut ataupun membina pemuda-pemuda yang akan nantinya ke ikut seleksi itu, apalagi nanti bisa lolos di tingkat nasional. Itu momen berharga menurut saya. Pemuda pelopor yang sejati adalah pembina yang sejati adalah ketika melihat anak-anak didiknya itu mencapai capaian yang luar biasa melebihi diri saya sendiri. Jadi itu kepuasan batin dari saya sebenarnya gitu. Oke, wah luar biasa ya kalau udah sistemnya ngayah itu otomatis tulus ikhlasnya itu yang didapatkan ya. Pak Romi juga bertanya, narasumbernya dari akademisi mana? Pak Romi sepertinya pensiunan Undiksa juga nih. Oke, tiang dari Undiksa, Fakultas MIPA, Prodi Pendidikan Fisika, dan juga di IPA juga saya ngajar. Baik ya, karena waktu ya Bu Ayu ya tanpa terasa ini sebagai penutup ya. Sebagai penutup. Oke, mungkin apa yang ingin Bu Ayu sampaikan terkait topik pagi ini? Oke, ini kata-kata kita hari ini apa kan gitu biasanya kan gitu ya. Atau apa yang Anda dipikirkan hari ini kan gitu ya. Oke, pemuda dan digitalisasi itu harus saling berkontribusi ya. Kemudian pemuda itu sebagai tongkat estafet dari leadership dan sebagainya itu perlu menggaungkan digitalisasi ini. Pentingnya digitalisasi seperti apa, keterdampakannya di masyarakat seperti apa, dan jangan sampai seorang pemuda itu memanfaatkan teknologi dan digital itu secara kurang baik, kurang berdampak itu. Jadi bagaimana terkait dengan digitalisasi, pemuda itu harus mampu memahami, kemudian mengaplikasikan dan merefleksikan tentang digitalisasi itu secara lebih mendalam gitu. Jadi sekali pelopor tetap pelopor, bangun desa, bangun Indonesia. Semangat. Oke, wah luar biasa ya. Sekali pelopor tetap pelopor, membangun desa dan semangat. Jangan lupa tangguhnya ya. Tangguh, harus tangguh dan berkelanjutan. Ya, memang seperti itulah pendengar, pemuda memang memiliki peran yang krusial di dalam era digitalisasi ya. Wah luar biasa perbincangan pagi ini, dialog pagi ini Ibu Ayu. Yang pastinya terima kasih atas sharing-sharingnya seputar topik pemuda dan digitalisasi. Selamat bertugas kembali Ibu Ayu, selamat beraktivitas kembali. Kepada Ibu Dr. Niputu Ayu Hervina Sanjayanti MPD selaku akademisi dan pembina pemuda pelopor Kabupaten Buleleng, dan juga pendengar yang sudah beratensi dalam dialog interaktif Hai Balikan Ken pagi ini, kami ucapkan terima kasih, sehat selalu, dan untuk Ibu Ayu tetap sehat dan juga tetap semangat ya. Baik pendengar, demikian dialog interaktif Hai Balikan Ken untuk edisi hari ini, tepatnya Kamis di penghujung bulan Juli ya, Kamis 31 Juli 2025. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Informasi dan inspirasi.